Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teknologi dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Abdul Ghafur pada video pengembangan kurikulum berbasis teknologi. Pengembangan kurikulum berbasis teknologi merupakan langkah dalam penyusunan metode dan media pembelajaran yang digunakan oleh lembaga pendidikan agar mencapai tujuan melalui tahapan pembelajaran yang telah disusun. Latar belakang pentingnya kurikulum berbasis teknologi. Yang pertama, perubahan dunia kerja. Dan yang kedua, era digital yang semakin mendominasi. Dan yang ketiga, berkembangnya dunia digital. Mari kita bahas satu persatu. Latar belakang perlunya kurikulum berbasis teknologi. Perubahan dunia kerja. Dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital dan adaptif terhadap teknologi. Kurikulum berbasis teknologi mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa ini. Pada era digital ini, siswa saat ini tumbuh di era digital dengan akses mudah ke informasi dan teknologi. Kurikulum berbasis teknologi memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Perkembangan teknologi. Teknologi terus berkembang dengan pesat, menghadirkan berbagai alat bantu dan sumber belajar yang inovatif. Kurikulum berbasis teknologi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran. Definisi dan tujuan kurikulum berbasis teknologi. Apa itu kurikulum berbasis teknologi? Apa tujuannya? Definisi kurikulum berbasis teknologi adalah kurikulum yang dirancang untuk menggabungkan teknologi digital dalam proses belajar dan mengajar, memanfaatkan sumber belajar digital, dan mengembangkan keterampilan digital para mahasiswa atau para siswa di sekolah. Apa tujuan dari kurikulum berbasis teknologi? Tujuan kurikulum berbasis teknologi adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan keterampilan digital siswa, dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang berbasis teknologi. Komponen-komponen utama kurikulum berbasis teknologi. Kurikulum digital meliputi materi pembelajaran yang disajikan dalam format digital seperti video, simulasi, dan game edukatif. Sumber belajar digital meliputi berbagai sumber belajar digital seperti platform pembelajaran daring, buku digital, dan video edukatif. Alat bantu digital meliputi berbagai alat bantu teknologi seperti komputer, tablet, dan perangkat lunak edukatif. Keterampilan digital meliputi berbagai keterampilan digital seperti penggunaan komputer, internet, dan perangkat lunak edukatif. Selanjutnya ialah perancangan kurikulum berbasis teknologi. Yang pertama, analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan materi pembelajaran digital. Yang ketiga, pemilihan alat bantu sumber belajar digital. Yang keempat, pengembangan strategi pembelajaran digital yang interaktif dan efektif. Yang kelima, evaluasi dan revisi kurikulum berdasarkan hasil implementasi. Implementasi kurikulum berbasis teknologi di kelas. Pembelajaran daring. Pemanfaatan platform pembelajaran daring untuk memberikan materi, tugas, dan diskusi. Pemanfaatan teknologi dalam penelitian. Pemanfaatan teknologi untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan
presentasikan hasil penelitian, simulasi dan game edukatif. Penggunaan simulasi dan game edukatif untuk mempermudah pemahaman konsep dan meningkatkan motivasi belajar. Integrasi teknologi dalam proyek. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses penyelesaian proyek seperti presentasi, pengumpulan data, dan pembuatan laporan. Selanjutnya, peran guru dalam pengembangan kurikulum berbasis teknologi. Di dalam menghadapi perubahan eksternal dengan kemajuan informasi dan teknologi, maka guru dapat menjadi pembaharu atau pelaku inovasi dalam pembelajaran untuk dapat memudahkan peserta didik dalam menemukan hal-hal baru melalui inovasi baru. Seorang guru tidak hanya harus pintar dari segi intelektual, tetapi seorang guru harus bisa kreatif dan inovatif di dalam mengembangkan potensi-potensi mahasiswa atau siswa di dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin maju. Seorang guru sebagai pengembang materi pembelajaran digital yang inovatif, dan seorang guru sebagai fasilitator pembelajaran yang memandu siswa dalam menggunakan teknologi secara efektif. Seorang guru juga sebagai motivator yang mendorong siswa untuk aktif belajar dan berkreasi dengan teknologi. Dan seorang guru sebagai evaluator yang menilai hasil pembelajaran dan memberikan feedback. Dan guru juga sebagai adaptor yang terus belajar dan mengembangkan diri dengan menguasai teknologi. Itulah peran guru yang harus dikembangkan dalam pengembangan kurikulum berbasis teknologi. Selanjutnya ialah tantangan dan hambatan dalam penerapan kurikulum berbasis teknologi. Yang pertama, akses teknologi. Kesenjangan akses teknologi pada siswa merupakan tantangan besar di dalam pendidikan di era digital. Kesenjangan ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan akses teknologi pada siswa: perbedaan ekonomi, perbedaan geografis, dan ketersediaan listrik yang tidak stabil. Keterampilan guru sangat dibutuhkan untuk membantu peserta didik dalam menguasai teknologi. Apabila guru tidak memenuhi pembelajaran teknologi, maka proses pembelajaran bisa kurang maksimal dan membuat siswa sulit untuk memahami. Maka keterampilan guru atau kemampuan guru di dalam menguasai teknologi sangat penting sekali untuk membantu para siswa di dalam mengintegrasikan dalam keseharian dan dalam pembelajaran. Mengenai biaya sangat diperlukan untuk pengembangan dan implementasi kurikulum berbasis teknologi, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak. Dan selanjutnya ialah infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan mendukung pembelajaran berbasis teknologi seperti internet dan listrik. Contoh-contoh dalam implementasi kurikulum berbasis teknologi yang sukses. Yang pertama, pembelajaran VR. Pemanfaatan VR untuk pengalaman belajar yang lebih nyata dan interaktif. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses penyelesaian proyek seperti presentasi, pengumpulan data, dan pembuatan laporan. Yang ketiga, pembelajaran daring.
pemanfaatan platform pembelajaran daring untuk memberikan materi, tugas, dan diskusi. Dan yang keempat, integrasi teknologi. Penggunaan teknologi di berbagai bidang seperti penelitian, presentasi, dan kolaborasi. Selanjutnya ialah kesimpulan dan rekomendasi pengembangan kurikulum berbasis teknologi. Pengembangan kurikulum berbasis teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang berbasis teknologi. Namun, diperlukan perhatian khusus terhadap tantangan dan hambatan yang ada. Rekomendasi ini untuk pengembangan yang sukses meliputi peningkatan akses teknologi bagi semua siswa, pelatihan dan pengembangan kemampuan guru di dalam menguasai teknologi, pengembangan strategi pembelajaran yang inovatif dan interaktif, dan kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan industri untuk mendukung implementasi kurikulum berbasis teknologi. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.